Yang ada di bumi kita tersusun dari materi. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasi menjadi zat tunggal dan campuran. Materi di alam dapat dibagi menjadi zat murni dan campuran. Bila dikaji lebih mendalam lagi, zat tunggal atau zat murni yang ada di alam dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Banyak sekali unsur yang ada di alam yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Para ahli kimia menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, masih ada juga unsur yang bersifat semilogam. Berikut ini disajikan beberapa contoh unsur logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambang unsurnya. Berikut ini disajikan beberapa contoh unsur non-logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambang unsurnya. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Para ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh Jöns Jacob Berzelius. Unsur-unsur yang sudah diberi nama dan diberi simbol selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Berikut ini adalah perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Pada unsur logam, berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Sedangkan pada unsur non-logam, ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Pada logam, unsur dapat ditempa dan dapat diregangkan. Sedangkan pada unsur non-logam, bersifat rafuh dan tidak dapat ditempa. Pada unsur logam bersifat konduktor, listrik, dan panas. Sedangkan pada unsur non-logam bersifat non-konduktor kecuali grafit. Unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya besi dan tembaga. Banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Unsur iodium banyak digunakan sebagai antiseptik.
Beberapa kegunaan lain dari beberapa unsur dapat dilihat pada tabel berikut. Unsur natrium secara umum berguna sebagai bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Unsur strontium dalam bentuk senyawa digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Dari uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Contoh lainnya dari senyawa adalah garam dapur atau natrium klorida. Unsur penyusunnya terdiri atas unsur natrium dan unsur klorin. Berikutnya ada gula atau sukrosa. Unsur pembentuknya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Kita mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, atau kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Larutan gula, larutan garam, dan sirup merupakan contoh campuran homogen. Dalam larutan gula, kita tidak dapat membedakan zat-zat penyusunnya. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya, kloroform dan alkohol. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil dengan diameter kurang dari 1 nanometer. Sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat walaupun menggunakan mikroskop ultra. Oleh karena itu, larutan terlihat homogen atau serba sama. Artinya, zat yang terlarut dan pelarut dalam larutan tersebut tidak dapat dibedakan.
Berbeda dengan larutan gula, pada campuran pasir dan air, kita dapat dengan mudah membedakan antara pasir dan air. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Berikut ini adalah perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Pada unsur merupakan zat tunggal, tidak dapat diuraikan, dan terdiri atas satu jenis atom. Pada senyawa merupakan zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Pada campuran dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, atau tersusun atas dua molekul atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap.